Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Terima kasih untuk kelompok 10 ya. Ini kita akan membahas tentang turbo machinery. Ya, ini sebagai bocoran ini bukan lawanan ya. Ini lanjutan dari yang aliran dalam pipa di materi yang kelima. Ya, oke. Mungkin untuk mempersingkat waktu, silakan untuk kelompok 10 mempresentasikan materinya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi kami yaitu turbo machinery. Namun, kami akan memperkenalkan diri. Saya adalah Bernardi Griviantoro, ada teman saya Farel Trianto, dan rekan saya yang lain ada Ridho Pramudia. Baik, turbo machinery adalah alat di mana perpindahan energi terjadi karena antara fluida mengalir dan elemen yang berputar karena aksi dinamis di mana mengakibatkan perubahan pada tekanan dan momentum dari fluida. Jadi turbo machinery ini digunakan untuk mengkonversi energi hidrolik menjadi energi mekanik, atau sebaliknya dari energi mekanik menjadi energi hidrolik. Nah, jadi turbo machinery di sini terbagi menjadi dua, yaitu power absorbing dan power producing. Nah, apa itu power absorbing dan power producing? Nah, jadi di sini power absorbing itu merupakan kemampuan suatu mesin fluida untuk menghasilkan energi hidrolik atau energi mekanik dari energi listrik. Jadi inputnya itu merupakan energi mekanik dari energi gerak, itu untuk outputnya menjadi energi listrik. Dari energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, contohnya di sini adalah pompa dalam kehidupan sehari-hari seperti pompa air yang kita gunakan. Kemudian untuk power producing merupakan kemampuan suatu mesin fluida untuk menghasilkan energi listrik dari energi mekanik atau energi hidrolik. Jadi mesin ini merupakan mesin yang digunakan untuk mengkonversi energi mekanik menjadi energi listrik. Jadi di sini contohnya adalah turbin ini. Oke, lanjut. Nah, untuk klasifikasi turbo machinery di sini terbagi yang menjadi klasifikasi di power absorbing adalah pompa. Nah, pompa ini adalah jenis mesin fluida yang berfungsi untuk memindahkan fluida melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain. Pompa itu dapat meningkatkan tekanan. Artinya pompa tersebut bisa mengatasi hambatan pada pengaliran. Nah, hambatannya apa saja? Jadi hambatannya dalam pengaliran itu berupa perbedaan tekanan pada ketinggian atau hambatan gesek pada pipa. Nah, pompa ini bekerja pada fluida incompressible, yang artinya fluida yang tidak mampu untuk mampat. Nah, tipe pompa di sini yang paling banyak digunakan itu adalah pompa sentrifugal. Dan tipe pompa yang lain itu ada reciprocating pump, terus ada rotary pump, terus ada dynamic pump. Nah, pompa sentrifugal ini termasuk dalam golongan dynamic pump. Oke, lanjut. Untuk klasifikasi pompa, untuk klasifikasi turbo machinery yang kedua ada power absorbing. Yang keduanya adalah baling-baling, di mana baling-baling atau propeller ini digunakan untuk menghasilkan gaya dorong atau gaya thrust. Nah, baling-baling ini kalau dia bekerja pada media fluida yang bersifat incompressible itu dinamakan dengan marine propeller atau baling-baling pada marine atau pada laut. Jadi
dia ini kita bisa lihat di baling-baling pada kapal yang menghasilkan gaya dorong kapal laut. Sedangkan kalau baling-baling yang bekerja pada udara itu dinamakan aircraft propeller. Karena baling-baling yang bekerja pada udara itu bersifat kompresibel atau dapat dimanfaatkan. Oke, lanjut. Nah, di sini ada fan. Nah, fan ini merupakan media yang menghasilkan tekanan rendah. Nah, tujuan dari fan ini adalah menghasilkan fluida menjadi suatu gerakan. Jadi, fan ini digerakkan oleh motor. Nah, perbedaan antara fan, blower, dan kompresor itu dia di tekanan yang dihasilkan. Kalau fan ini dia tekanannya rendah. Nah, ini blower. Nah, blower ini bekerja pada variabel jumlah laju aliran dan rasio tekanan. Jadi variabel jumlah laju aliran itu tinggi dan rasio tekanannya juga tinggi. Nah, tekanannya ini tinggi kalau fan tadi itu kan tekanannya rendah. Nah, yang paling banyak digunakan di sini adalah tipe sentrifugal. Nah, ini adalah tipe sentrifugal. Sentrifugal. Oke, lanjut. Nah, kompresor. Nah, di sini kompresor itu bekerja pada laju aliran yang rendah, namun dapat menghasilkan rasio tekanan yang sangat tinggi. Tadi kalau blower dia rasio tekanannya itu yang tinggi, namun tekanannya dia tinggi juga. Tapi kalau kompresor ini bekerja pada laju aliran yang rendah, tekanannya hasil rasionya tinggi. Jadi turbin ini kompresor angin ini yang di samping ini, gambar di samping itu merupakan contoh kompresor multi stack aksial. Nah, kompresor ini digunakan pada turbin gas dan uap. Untuk slide selanjutnya saya persilakan kepada teman saya. Farel. Ya, untuk klasifikasi, ya baik. Untuk klasifikasi turbin machinery yang selanjutnya itu adalah Pelton well yang berbentuk rotary disc, di mana mengkonversi energi kinetik dengan kecepatan tinggi menjadi energi mekanik. Jika digunakan pada industri, pembangkit listrik dapat menghasilkan sampai dengan 200 MW. Ya, lanjut Bernardi. Nah, klasifikasi berikutnya itu turbin hidrolik, di mana turbin hidrolik ini digunakan di bendungan, di mana untuk menghasilkan listrik yang menggunakan air dengan tekanan tinggi. Lanjut. Tadi. Nah, klasifikasi selanjutnya itu turbin uap. Turbin uap ini dapat digunakan sebagai pembangkit listrik untuk menghasilkan listrik dengan menggunakan temperatur dan tekanan tinggi, yaitu 80%. Kelistrikan di dunia produksi oleh turbin uap. Lanjut. Ya, klasifikasi turbin seri selanjutnya yaitu turbin yang gas. Mirip dengan turbin uap, tapi saja turbin gas ini menggunakan udara dari pembakaran atau combustion gas. Pesawat Boeing 77 menggunakan,
pesawat Boeing 77 menggunakan 2 turbin ini yang setiap turbinnya menghasilkan gaya thrust sekitar 500 kN. Lanjut. Nah, klasifikasi ini adalah tenaga angin untuk menggerakkan propeller, di mana akan diubah menjadi energi mekanik. Total energi angin yang telah diproduksi di seluruh dunia sekitar 490 GW, di mana energi tersebut telah menyumbang sekitar 2,5% untuk kebutuhan energi listrik. Lanjut. Nah, ini adalah pump head. Pump head adalah perbandingan antara total yang masuk ke dalam pompa dan yang keluar dalam pompa, di mana diketahui bahwa P-in adalah tekanan yang masuk, sedangkan P-out adalah tekanan yang keluar. Kalau V-in itu volume yang masuk dan V-out adalah volume yang keluar. Sedangkan untuk A-in ini adalah luas penampang yang masuk dan luas penampang keluar. Seperti rumus di atas, bahwa Z-in tambah P-in per PG tambah V2 in per 2G sama dengan Z-out tambah P-out per PG tambah V2 out per 2G kurang HS. Mungkin slide berikutnya dari Rido. Ya, terima kasih Farel atas kesempatan yang diberikan kepada Bernadi. Oke. Ya, baik. Di sini saya mau jelasin ya, pump head di dalam mekanika fluida. Pump head juga berhubungan dengan tenaga. Rido agak nyaring dikit, Rido. Suaranya agak kecil. Oh, oke. Ya, baik, Ya, Pak. ya. Oke. Di sini kita mempelajari tentang pump head di dalam mekanika fluida. Pump head juga berhubungan dengan tenaga untuk mengalirkan fluida, atau biasa dikenal sebagai water horsepower. Kemudian, pump head juga didefinisikan sebagai tenaga untuk mengalirkan fluida per massa fluida atau dalam kurung gaya melalui pompa dalam satuan waktu, yaitu weight flow rate. Nah, di bawah sini nih kita bisa melihat ada rumus, yaitu HS sama dengan P out dikurangin P in atau pressure yang keluar dikurangin pressure yang masuk dibagi rho dikalikan G sama dengan delta P per rho kali G. Di bawah sini kita bisa melihat ada rumus lain lagi, rumus satu lagi, yaitu ada rumus PF sama dengan rho kali G kali Q dikali HS. Next. Oke. Di sini setelah kita tadi mempelajari tentang pump head, di sini kita belajar efisiensi dari pump. Tenaga untuk menjalankan pompa atau biasa dikenal sebagai brake horsepower, BPH, harus lebih besar daripada horsepower. Dengan rumus kita bisa hitung PP sama dengan T sub omega lebih besar daripada PF. Kemudian di bawahnya ada rumus P NP sama dengan PF per PP lebih besar daripada 1. Nilainya lebih besar daripada 1. Nilainya lebih kecil daripada 1, sorry. Lanjut.
Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang reservoir pump. Kemampuan reservoir pump itu apa sih? Kemampuan reservoir pump adalah kemampuan pompa untuk berpindah dari tempat yang rendah menuju ke tempat yang lebih tinggi. Nah, gimana caranya? Kita bisa hitung di sini menggunakan rumus yang kita bisa lihat di slide ya. Nah, di sini kita bisa lihat dari rumus paling awal. Di situ ditulis ada PSR sama dengan PDR sama dengan PATM dan VSR sama dengan VDR sama dengan 0. Nah, buat yang nggak tahu P dan V ini apa, nah mungkin P ini adalah pressure dan V ini adalah volume. Kemudian di rumus keduanya kita bisa menggunakan persamaan ZSR dan ZDR. Dengan lebih rincinya, ZSR ditambah PSR per rho G ditambah V pangkat 2 SR per 2 kali G sama dengan ZDR ditambah PDR per rho kali G ditambah V pangkat 2 DR per 2 kali G dikurangin H. H itu adalah ketinggiannya. Nah, di sini kita bisa lihat dari H, gimana caranya kita mencari nilai H. Di sini dijelaskan H sama dengan HGT dikurangin HHF. Kemudian kita ingin mencari nilai HGT. Gimana sih caranya kita mencari nilai HGT? Di sini kita bisa lihat HGT sama dengan ZDR dikurangin ZSR. Dan gimana caranya kita mencari nilai HF? Di sini dijelasin ada sigma N hingga I di dalam kurung FI dikali LI per DI dikali VI kuadrat per 2 kali G tutup kurung ditambah sigma NI dalam kurung KI dikalikan VI kuadrat per 2 kali G tutup kurung. Begitu kurang lebih caranya kita mencari nilainya, nilai H, nilai HGT, dan HF. Selanjutnya. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang pompa kombinasi seri. Pompa kombinasi seri adalah debit yang sama ketika melewati dua pompa tersebut dan total head adalah penjumlahan dari masing-masing head pada pompa. Nah, di sini di slide ini sedikit digambarkan bagaimana pompa kombinasi seri. Nah, di sini kita bisa melihat di situ tuh ada penampang ya, penampang, dan di sini ada dua pompa. Kita bisa lihat ada pompa A dan pompa B. Dan di pompa A dia menyediakan HA dan sebaliknya di pompa B dia menyediakan HB. Nah, gimana caranya kita mencari H-nya? Di sini kita bisa melihat cara mencari H adalah kita menambahkan HA bagian pompa A dan ditambahkan bagian B yaitu HB. Nah, kemudian setelah kita berhasil melewati pompa, di sana di ujung kita bisa mendapatkan Q. Nah, Q-nya ini sama dengan QA dan juga sama dengan QB. Begitu. Dan di sini kita bisa melihat di sini ada semacam huruf N di sini sama dengan HA ditambah HB per HA per NA ditambah NB HB per NB. Selanjutnya ini buat Bernadi, apa bisa lanjut ke slide berikutnya? Sudah ini di kombinasi paralel. Oh, di saya belum, mungkin agak lambat mungkin ya.
Nah, oke. Kemudian kita masuk di pompa kombinasi paralel. Nah, apa sih pompa kombinasi paralel itu? Jadi, pompa kombinasi paralel itu adalah di mana setiap pompa itu akan menghasilkan head yang sama dan juga total debit yang keluar adalah penjumlahan dari masing-masing debit pompa. Nah, di sini kita bisa lihat lagi salah satu gambar yang bisa bisa memberikan kita sedikit gambaran. Di sini ada pump A atau pompa A dan juga pompa B yang dimana itu juga sama dengan Q sama dengan QA ditambahkan dengan QB. Berarti adalah penjumlahan antara pompa A dan juga pompa B. Oke, selebihnya ini juga hampir sama. Cara penghitungannya ada ada H ditambahkan HA dan juga ditambahkan HB. Ya, boleh lanjut, Bernadi. Nah, kita sudah sampai pada slide terakhir untuk materi pada hari ini, yaitu kita akan mempelajari tentang turbin. Sebelumnya turbin kita di slide sebelumnya juga udah pernah disinggung oleh Farel dan juga teman-teman yang lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Turbin, kecepatan spesifik turbin dapat digunakan untuk memilih jenis turbin yang akan kita gunakan. Nah, tapi gimana caranya kita bisa mengetahui kecepatan spesifik di dalam turbin. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini. Di rumus ini saya akan sebutkan ada NST sama dengan omega per omega akar PT per akar rho dalam kurung GH tutup kurung 5/4. Nah, dan di sini juga ada gambarnya. Di sini ada gambar turbin impuls dan di sini ada gambar turbin ada Francis dan Kaplan dan di bagian di bagian turbin ini kan pada umumnya kita bisa melihat pada pesawat terbang gitu ya, dan kemudian ini adalah contoh dari turbin pesawat terbang dan mungkin yang di bagian Kaplan ini adalah pada bagian bawah kapal seperti itu. Nah, kapal kan ada turbinnya juga yang di bawah itu. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu. Oke, lanjut. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Mungkin langsung saja kami buka untuk sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan sesi yang pertama ini kami buka untuk 2 pertanyaan. Ya, oke, silakan untuk Pada yang ingin kelompok lain ditanyakan. Silakan. Atau misal di kelompok 10 sendiri, apakah ada pertanyaan? Oke, coba sambil menunggu kita balik ke slide yang pompa tadi, yang dijelasin Rido, yang head pompa. Yang ini Pak, bukan? Sebelumnya lagi, saya lupa. Sebelumnya lagi. Ah, ya ini. Oke. Oke, jadi ini pump head. Kalau yang kemarin kan heat loss ya, yang di ini Bernoulli juga sama kan, sama persis ini Bernoulli. Ini kita pakai persamaan Bernoulli di sini. Tapi kan kalau yang kemarin di ujungnya tuh plus HS, di mana kalau misalnya plus dalam hitungan ini bukan bicara mekanika fluida tapi dalam hitungan matematika ya, itu ketika di situ ini kan minus ya, minus HS. Ketika plus HS maka payout-nya secara otomatis akan lebih kecil daripada P-in. Ya, itu dalam hitungan matematika dan itu dapat ditarik kesimpulan di berbagai berbagai disiplin ilmu. Contoh di sini kita pakai adalah mekanika fluida ya. Nah, di sini artinya apa? Kalau yang kemarin saya flashback sedikit yang masalah persamaan Bernoulli di aliran dalam pipa, itu artinya adalah mau pipa sepanjang apapun dan tidak belok,
tidak ada hambatan dan sebagainya, ternyata tekanannya berkurang. Ya, seperti itu. Ternyata tekanannya itu berkurang. Semakin jauh dia berjalan, aliran yang dalam pipa atau dalam selang lah kita sebutkan, itu semakin menurun. Nah, bagaimana untuk menaikkannya? Kalau menurun kan kemarin rumusnya di Bernoulli plus HS. Nah, di sini untuk pompa itu kita menggunakan salah satu instrumen eksternal, yaitu pump, ya, pompa. Nah, di sini pompa untuk di persamaan Bernoulli-nya itu minus HS. Kenapa di minus? Agar karena sifatnya adalah menaikkan di P-out itu, ya, pasti akan menaikkan di P-out itu, ya. Jadi P-in akan lebih kecil, kesimpulannya ya dari pump head ini. P-in yang rendah bisa meningkatkan P-out yang lebih tinggi, ya, seperti itu. Dengan menggunakan apa? Pump head. Sekarang kalian perhatikan apa ya namanya? Beli pompa gitu ya. Nah, pertama kali selain daya listrik, dayanya berapa, ininya, pasti yang ditanyakan pertama kali ada apa? Pump head-nya berapa? Nah, seperti itu. Oh, pump head-nya 12 meter, satuannya meter. Kenapa? Karena ketika tidak ada hambatan, ketika pompa itu dinyalakan, ya, dia akan muncul kan ke atas gitu. Maksudnya dia bisa maksimal sampai dengan tingginya itu 12 meter. Ya, makanya pernah lihat di gedung Ruby sama gedung Sapphire, bukan pas selama pandemi ini, tapi udah sebelum pandemi. Itu ada tandon yang baru dipasang, di bawahnya itu kan ada pompa, ya. Nah, itu diukur dulu berapa tinggi gedung, ya, berapa. Terus cari spesifikasi pompa yang kalau bisa melebihi dari tinggi gedung tersebut pump head-nya. Sehingga apa? Supaya nanti dia pompa dari bawah sampai ke tandon atas itu nyampe gitu. Jadi nggak nanggung gitu loh. Jadi bukan sembarang pompa yang dipasang di sana. Ya, seperti itu ya. Coba next. Nah, kalau ini cara ngitung HS-nya. Kalau kemarin kan lambda itu ya, apa sih namanya? Persamaan dari bebek ya. Nah, ini cara ngitung HS-nya. Di sini ada horsepower ya, ininya P-out dikurang P-in rho G sama dengan delta P per rho G. Nah, seperti itu untuk cara ngitung HS-nya. Jadi kembali lagi ke P-out sama ke P-in itu sendiri. Sedangkan PF di sini itu adalah rho G Q, itu debit air dikalikan HS. Atau bisa juga nyari HS-nya dari situ, HS sama dengan PF dibagi rho G dikalikan Q. Kalau misalnya tidak ditemukan P-out-nya dan P-in-nya. Oke. Next, yang reservoir tadi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu dari kelompok 10 boleh juga, silakan. Oh, sorry, saya jelaskan ini dulu. Tadi ada PF ya. PF itu Ya, PF Pak, ada itu PF tadi. aliran. Ya, sebentar. Saya gampangnya menjelaskan kalian. PF itu aliran gini. Itu efisiensi ya, yang tadi Rido jelaskan, yang N itu adalah efisiensi P, efisiensi pompa. Jadi gini, PF itu aliran, tekanan aliran yang ada, PP itu tekanan pompa. Harus kurang dari 1. Ya, seperti itu. Supaya efisiensinya bekerja. Gini. Misal, suatu aliran fluida, saya pakai satuan Pascal ya. Dalam satu aliran fluida, ya, dalam satu aliran fluida, misalnya di sungai kah seperti itu, kita mau pasang pompa di situ, ya. Kenapa kok harus kurang dari 1 ya, seperti itu. Ini alasannya. Ketika misal aliran itu, misal ya, ini angka aja, saya nyebut angka. Misal aliran itu adalah 200 Pascal. Ya, tekanannya, aliran tersebut aliran terbuka nih, ya, aliran terbuka, bukan aliran tertutup ya, seperti aliran terbuka. Mau kita pompa ke rumah gitu ya, bagaimana mau kita pompa ke rumah lewat pipa gitu. Tapi jadi dari aliran terbuka sungai tersebut disambungkan ke pompa, entah pompa celup, pompa apa, bebas, habis itu kita sambungkan ke pipa. Nah, seperti itu. Tapi ternyata spesifikasi pompanya itu 100 Pascal. Misalnya seperti itu ya, 100 Pascal. Sedangkan kecepatan aliran 200 Pascal. Ya, artinya apa dalam bahasa saya tadi?
kecepatan aliran terbuka atau aliran alami ini lebih besar tekanannya daripada tekanan pompa. Ya, sehingga pompa useless. Ngapain pakai pompa? Orang lebih gede pakai aliran kok. Nah, jadi dibaca juga. Jadi misalnya kalau mau pasang pompa di air terjun, nggak akan guna. Ya, karena tekanannya lebih besar daripada pompa tersebut. Kecuali pompanya, spesifikasinya melebihi dari itu. Makanya di situ dibilang kurang dari 1. Kalau misalnya lebih dari 1, buat apa gitu loh, tidak ada peningkatan efisiensi. Ini kan efisiensi pompa. Maksudnya gini, kecuali kalau dibalik, tekanan aliran yang di sungai itu rendah, 50 Pascal. Nah, 50 Pascal misal ya, ini saya cuma sebut angka terserah aja, 50 Pascal. Dipasanglah di situ ada pompa. Pompanya spesifikasinya 100 Pascal. Ketika dipasang, maka tekanan aliran fluid tersebut berubah jadi 100 Pascal dan sehingga bisa narik. Jadi kerja efisiensi pompa berapa persen? Nah, ini dihitung. PF itu aliran tadi 50 kan, dibagi pompa berapa? 100. 50 bagi 100 0,5. Karena efisiensi dikalikan 100%. Jadi kinerja pompa efisiensinya adalah 50%. 0,5 masih di bawah 1 kan? Nah, paling tinggi di sini 0,99. Itu efisiensi pompa. Efisiensi itu apa ya? Terjadi perubahan. Jadi misalnya tekanan di sini rendah nih, tapi ketika pakai pompa dia jadi tinggi. Nah, berapa efisiensinya? Berapa perubahan tersebut? Berapa persen sih? Misal tekanan aliran bahkan mungkin 0 gitu ya, 0 apa namanya? 0 wattnya 1 Pascal atau 2 Pascal lah di situ di dalam kolam misalnya. Mau dipindah pakai pompa ya kan, efisiensi pompa bisa mendekati 100% karena dia sebelumnya tidak bertekanan. Ada tekanan di dalam fluida statis saja. Seperti itu, ya. Oke, silakan ada pertanyaan. Lanjut ke yang apa namanya, reservoir tadi, reservoir. Silakan, monggo kalau ada yang mau ditanyakan langsung. Nah, reservoir di sini ceritanya ada yang di atas, ada yang di bawah. DR itu yang di atas ya, SR itu yang di bawah. Nah, itu saya ada yang paling atas, kita kotak paling atas dulu, PSR dikurang lagi. PSR sama dengan PDR sama dengan PATM. Kenapa? Karena itu baknya terbuka. Jadi tekanannya sama dengan tekanan atmosfer. Dan VSR sama dengan VDR, sama dengan 0. Loh, kenapa kecepatannya 0, Pak? Ya iyalah, dia di dalam kolam. Di dalam kolam, di dalam tandon lah gitu, di dalam storage lah intinya. Ya udah hitung ZSR plus itu Bernoulli lagi yang di bawah itu. Dikurang H karena pompa kan. Nah, pompa rumusnya seperti itu, H-nya H sama dengan HGT dikurang HF. HGT apa? HGT itu ZDR dikurang ZSR. HF itu apa? Nah, yang seperti ini. Kalau kalian perhatikan yang HF itu adalah di materi kelima. Ya, di aliran dalam pipa persamaan Deci-Weisbach. Darcy-Weisbach ya, Deci-Weisbach yang ini yang FI dikalikan LI per DI VI kuadrat per 2G itu mayor plus KI dikalikan VI kuadrat per 2G yang sebelah kanannya itu minor. Nah, seperti itu. Kalau kalian perhatikan ini masih sangat nyambung di materi ke yang kelima yang kemarin aliran dalam pipa. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Oke. Pak, mungkin dari saya. Ya, silakan. Kan kalau di pompa untuk di rig itu kan dia pasti ada nanti tekanan di dalam itu. Nah, cara menghitungnya bagaimana itu nanti, Pak? Tekanan yang hambatannya tekanan di dalam sumur. Ya. Tekanan ada dari yang fluida sirkulasi itu ya, Pak. Yang dari dalam sumur. Nah, tekanannya itu bagaimana caranya? Ya. Biasanya ngukurnya atau apanya nih?
Mengukurnya, Pak. Mengukur fluida yang ada di dalam sumur itu. Besar tekanan. Besar tekanan dari pompa ya. Besar tekanan dari pompa. Kalau setahu saya, ketika yang di sumur itu habis dibor gitu kan, dia bukan semacam perut bumi ya, memang perut bumi dibor gitu ya. Terus justru di situ mengeluarkan tekanan yang dari dalam bumi itu, minyak-minyak mentah itu langsung menyembur lah dalam tanda kutip. Jadi tidak dipompa di awal. Ya, tidak dipompa di awal, jadi hanya dideteksi berapa tekanannya. Jadi tidak ada dipompa di situ. Nah, mungkin kalau sudah kurang tekanannya baru akan dipompa. Nah, seperti itu. Kalau di awal itu nggak perlu dipompa, justru malah mengukur tekanan bagaimana caranya supaya tidak blow out ya. Kalau tidak salah saya apa namanya, untuk yang minyak dan gas hanya sedikit tahu, tapi saya nggak tahu nama alatnya apa, blow up preventif kah, atau pokoknya untuk pencegahan ada, saya lupa namanya apa. Jadi ketika habis dibor ya, sumur itu habis dibor, lalu tekanannya istilahnya udah keluarlah minyaknya, itu ada tekanan di situ. Nah, ditahan sama itu ya, sama alat tersebut ya, ada alatnya, saya lupa apa namanya, ditahan sama alat tersebut supaya apa? Supaya tekanannya teredam. Nah, mungkin setelah tekanannya teredam, dia ngumpul dalam satu storage habis dibor tersebut, baru mungkin dipompa. Karena apa? Karena sudah tidak ada tekanan lagi gitu loh, tidak ada tekanan pergerakan lagi, sehingga perlu dialirkan nih dari tempat ini ke tempat lain ya, seperti itu. Seperti itu. Baik, Pak. Ya, mungkin. Terima kasih. Ya. Silakan yang lain. Ya Pak, mungkin dari saya Pak. Ya, silakan Afrianus. Itu kan Pak, kalau macam apa pada saat pemboran itu dia kan kalau nggak salah kan, kalau dia bisa secara alami, bisa juga secara buatan, sehingga fluidanya itu kan naik kan Pak. Nah itu kira-kira Pak, kenapa sampai bisa tekanannya beda Pak? Ada yang bisa fluidanya naik sendiri dari bawah, tapi ada juga yang bisa menggunakan pompa begitu Pak. Ya, jadi di dalam perut bumi itu ada kayak satu, kalau saya bayangkan ya, tapi nggak tahu kalau orang perminyakan bilang, kayak satu balon, tapi balonnya itu ada isinya, balonnya itu ada minyaknya lah, gitu, seperti itu. Kenapa kok tekanannya beda ketika ngebor dari sumur dan yang lain? Tapi kan ukuran balon tersebut kita nggak tahu seberapa besar, yang pertama. Mungkin itu sudah disedot dari sumur lain, sehingga tekanannya sudah berkurang. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya itu baru pertama kali, ya virgin gitulah ya, belum pernah dijebolkan lah seperti itu otomatis tekanannya akan tinggi. Bukan otomatis, pasti ya, karena dia pertama kali menyemprotkan di situ ya, pertama kali mengeluarkan minyaknya di situ ya, seperti itu. Kenapa kok bisa berbeda gitu ya, seperti itu. Mungkin dalam satu balon itu ketika dideteksi, oh ini gede nih, nggak kalau satu sumur aja kita mungkin, misalnya ya, perhitungan mereka saya juga kurang paham, kalau satu sumur kita mungkin cuman 5 tahun nih gitu, cuman lagi maksudnya lama nih 5 tahun gitu nyedotnya, nggak habis-habis. Tapi ya apa ya namanya, minyak yang didapatkan ya segitu-gitu aja gitu. Nah, sedangkan kontraknya mungkin cuma 2 tahun gitu di situ ya. Nah, ini masalah ekonomi teknik lagi. Oh ya udah, kita harus pasang sumur sebanyak mungkin di situ supaya kerjaan kita cepat, nggak sampai 2 tahun. Nah, seperti itu. Ada juga pemikiran seperti itu ya. Jadi tergantung ya. Mungkin seperti itu, Afrianus ya. Oke Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan. Yang lain. Kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan, silakan ditutup untuk kelompok 10. Silakan. Baik, demikianlah hasil presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila salah kata. Dan selanjutnya adalah
kami tutup presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam selamat warahmatullahi siang. wabarakatuh.